Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena SDIT Kro 1 Kota Bengkulu melalui berbagai tahapan telah dipercaya dan ditetapkan untuk menjadi sekolah adiwiyata. SDIT Kro 1 Kota Bengkulu memiliki sebuah visi terwujudnya generasi Islami berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan, serta memiliki misi membimbing pembentukan akidah yang lurus, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia, menyelenggarakan pendidikan siswa yang berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Sesuai dengan visi dan misi yang ada, beberapa kebijakan sekolah yang telah ditetapkan dan dilakukan diantaranya, yang pertama adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Ada beberapa program terkait dengan pembiasaan siswa peduli lingkungan. Yang pertama diantaranya adalah kegiatan rutin piket harian di setiap level kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang terjadwal dan terkoordinir secara rapi. Kemudian yang kedua ada program Sabtu Bersih, di mana seluruh guru dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan kebersihan di semua lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan kelas maupun lingkungan-lingkungan lain yang ada di seluruh sekolah kita. Selain kegiatan Sabtu Bersih, kita juga ada kegiatan aksi lingkungan. Ini dilakukan di setiap minggu keempat di setiap bulannya, dan masing-masing kelas punya program yang berbeda. Ada di antaranya adalah program aksi peduli kebersihan pantai, di mana keluarga besar kemudian berbagai macam program-program kebersihan dan kepedulian lingkungan yang lainnya. Oleh guru dan orang tuanya masing-masing kembali dikumpulkan di areal Pantai Panjang Bengkulu. Ribuan peserta yang terdiri dari 986 siswa dan ditambah dengan seluruh guru dan orang tua tampak antusias menghadiri kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan, karena tema dari acara kita adalah gerakan peduli lingkungan dan cinta kebersihan. Jadi bagaimana kita menanamkan siswa kita dari semenjak dini untuk peduli terhadap lingkungan, terutama sampah yang sekarang menjadi masalah besar bagi masyarakat kita yang rata-rata tidak peduli dengan sampah. Dan sengaja kita memilih tempat ini dijadikan sebagai tempatnya adalah karena ini adalah tempat wisata, kemudian dikunjungi oleh banyak orang, maka ini juga merupakan bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat, agar bagaimana masyarakat juga turut serta peduli terhadap lingkungan. Kalau anak-anak SD kelas 1 aja sudah peduli terhadap lingkungan, bagaimana, kenapa tidak orang-orang yang dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk turut serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian juga dalam acara ini dihadiri oleh pemerhati lingkungan, ya, seorang ahli barang bekas yang mampu mengubah sampah plastik menjadi energi seperti minyak tanah, bensin maupun gas, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Dan insya Allah nanti SDIT Kro 1 akan bekerja sama dengan pemerhati lingkungan tersebut dalam rangka untuk mengembangkan metode tadi di lingkungan sekolah kita. Ada juga program-program kunjungan, ya, kunjungan edukasi, apakah itu ke tempat-tempat pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, maupun ke tempat-tempat yang terkait dengan pembelajaran berwawasan lingkungan. Nama saya Sandi Samsudinur. Sekarang ini di sini sebagai kepala pabrik, kepala bagian pabrik di perkebunan teh Kebolehan. Untuk proses pembuatan teh hijau khususnya, tapi ingat jaga kondisinya masing-masing. Silakan semuanya. Benda oke, yang ini namanya Petridis. Petridisnya itu ada dua, yang ini bentuknya
Kamis pagi, 160 siswa SD IT Ikra mengunjungi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu. Kunjungan ini merupakan program tematik bulanan dengan tema kesehatan. Melalui kunjungan ini, siswa kelas 1 bisa mengetahui pangan jajanan anak sekolah yang sehat, bersih, dan higienis. Tematik kebetulan tema untuk minggu ini itu berdasarkan kesehatan, ASIHA. Karena salah satu faktor kesehatan adalah makanan, makanya kita kunjungi ke sini. Dalam kunjungan ini, para siswa disuguhi film kartun yang sangat mendidik. Dalam film tersebut diceritakan akibat jajan sembarangan serta jenis pangan jajanan anak sekolah yang baik. Kemudian dari pihak sekolah tentang pangan jajanan anak sekolah itu, dan sesuai betul dengan program kita tentang pengawasan pangan jajanan anak sekolah. Nah, kami senang dengan kedatangan anak-anak begitu banyak, ya sekitar 160 orang. Itu walaupun bagaimana yang namanya anak-anak dengan kondisinya yang sifat anak-anaknya berbicara dan sebagainya, itu adalah dunia mereka, nggak jadi masalah. Tapi kita telah menyampaikan suatu bentuk penyuluhan atau pemberitahuan kepada anak tersebut tentang pangan jajanan anak sekolah. Jadi dengan tempat di bibit, nah ini dia yang namanya di bibit tanaman. Ini sudah dicampur dengan karbon aktif. Selain itu juga ada tambahan yang namanya pupuk ademik. Nah, disinilah di awal ya. Ini seperti ini contohnya, ya kan? Tadi ada lagi juga. Sekolah Dasar Islam Terpadu Semenjak Berdiri telah banyak meraih berbagai prestasi, baik di tingkat lokal, di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Salah satu di antaranya untuk prestasi internasional adalah bahwa siswa SDIT Krok 1 Kota Bengkulu pernah meraih medali emas di ajang internasional Islamic School Robotic Olympiad di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang terbaru, siswa kita menjadi finalis lomba sepatu roda di Guangzhou, Cina. Dan setelah dilakukan kompetisi, mereka meraih peringkat 8 besar internasional di Cina. Kemudian untuk kegiatan lainnya dalam proses pembelajaran, para dewan guru juga senantiasa berupaya untuk memberikan pemahaman nilai-nilai tentang makna dari kepedulian lingkungan untuk senantiasa hidup bersih dan sehat dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran. Kemudian di samping program-program yang sifatnya rutin, ada juga bank sampah. Ini adalah sebuah program pengelolaan sampah yang diatur oleh para guru dan siswa. Nah, untuk bank sampah ini sekolah telah menyediakan sebuah tempat khusus di mana di situ digunakan untuk menyimpan penyimpanan sementara sampah-sampah yang nantinya masih diperjualbelikan kembali. Dan sampah-sampah ini dikumpulkan oleh seluruh siswa dari semua level kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di setiap hari Sabtu. Dan di sana ada petugas yang diminta untuk mengkoordinir dalam proses pengumpulan sampah tersebut. Kemudian selain bank sampah, kita juga ada greenhouse. Greenhouse ini berisi berbagai macam jenis tanaman yang digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran, khususnya bidang studi IPA, matematika, maupun lainnya. Kemudian juga ada ruang terbuka hijau. Di sana banyak disiapkan berbagai macam jenis tanaman juga. Kemudian ada tempat istirahat sehingga menambah suasana lingkungan sekolah kita yang bisa lebih asri dan nyaman. Di samping itu, di sekolah ini juga ada pengolahan kompos ya. Kompos ini dikelola dan diproduksi oleh para siswa yang dibimbing oleh para guru dengan memanfaatkan berbagai macam daun-daun yang ada di lingkungan sekolah ya, yang setiap paginya ini selalu berguguran di halaman, kemudian dikumpulkan dan ditampung dalam bak pengolahan kompos, sehingga hasilnya nanti bisa dimanfaatkan kembali untuk melakukan pemupukan berbagai tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Krok 1 Kota Bengkulu,
semuanya telah kita penuhi sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama diantaranya adalah untuk kebutuhan MCK. Di sekolah ini memiliki kurang lebih ada 40 WC siswa maupun guru. Dan insya Allah sudah memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan rasio jumlah siswa yang ada. Adapun dalam pengelolaannya, WC ini senantiasa digunakan pola piket kebersihan WC yang dikelola oleh para siswa di kelas tinggi. Jadi ada piket untuk membersihkan WC sehingga WC dan kamar mandi siswa senantiasa terkondisikan sehingga terjaga kebersihannya, sehingga bisa membuat suasana nyaman untuk kebutuhan MCK baik guru maupun siswa. Di samping sarana MCK, kita juga memiliki sebuah lab komputer yang digunakan dalam proses pembelajaran IT maupun pembelajaran lainnya. Kemudian ada ruang galeri. Ruang galeri ini digunakan untuk menyimpan hasil karya siswa, baik itu produk-produk hasil daur ulang dari barang bekas maupun produk-produk hasil karya siswa berwawasan lingkungan lainnya. Kemudian kita juga punya masjid yang mampu menampung seluruh siswa untuk dilakukan sholat berjamaah. Karena di Sekolah Dasar Islam Terpadu menerapkan sebuah pembiasaan kepada seluruh siswa dan gurunya untuk senantiasa sholat berjamaah pada saat sholat zuhur dan asar. Masih ada alumni yang akan kita lalui. Kemudian juga kita punya ruang ekskul, ruang guru dan ruang belajar, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Dan yang tidak kalah penting, di sekolah kita juga memiliki satu unit usaha kesehatan sekolah atau KS yang sudah kita siapkan tenaga dari jurusan keperawatan. Dan insya Allah kondisi ruangannya sudah memenuhi standar UKS karena terdapat kamar tidur yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas atau sarana penunjang dalam rangka memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami sakit atau kendala kesehatan yang lainnya. Dalam momen peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia yang diperingati di SD IT Iqra 1 pada Jumat pagi, SD IT Iqra 1 juga meresmikan klinik UKGS atau klinik pemeriksaan gigi SD IT Iqra 1. Klinik gigi yang hanya baru dimiliki oleh SD IT Iqra 1 Kota Bengkulu ini merupakan binaan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Bengkulu. Secara keseluruhan, fasilitas klinik tersebut dibantu oleh PDGI Cabang Bengkulu bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang didukung penuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Seperti yang disampaikan oleh Kepala SDIT Iqra 1 Kota Bengkulu, juga menyatakan bahwa dengan telah berdirinya klinik UKGS yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan gigi siswa, diharapkan akan lebih hidup dan diminati siswa. Karena jika sebelumnya siswa hanya bisa menimbang dan mengukur berat tinggi badan, namun mulai saat ini setiap 1 bulan sekali akan selalu dipantau oleh pihak PDGI dan Dinas Kesehatan untuk terjun langsung mengecek kesehatan gigi siswa. Kita mendapatkan ini bantuan kerjasama dengan PDGI dan Dinas Kesehatan ya. Jadi dengan adanya klinik gigi ini, insya Allah kegiatan KS kita lebih hidup lagi ya. Kalau selama ini kan hanya sebatas pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian melayani anak-anak yang sakit. Nah sekarang ada satu program baru lagi, pemeriksaan gigi gitu ya. Sebelumnya kan hanya sebatas dilihat giginya sehat apa enggak gitu. Nah sekarang baik kita insya Allah tadi disampaikan oleh PDGI dan Dinas Kesehatan akan ada petugas dari dokter gigi langsung yang akan berkunjung minimal sebulan sekali gitu. Makanya ini adalah sebuah
program yang luar biasa, dan kami dari pihak sekolah bersyukur tentunya dan berterima kasih kepada PDGI dan Dinas Kesehatan yang telah memberikan bantuan. Di klinik ini juga tersedia fasilitas yang diberikan oleh PPDG secara langsung. Ketua PDGI Cabang Bengkulu menyatakan bahwa pemeriksaan gigi tersebut dipastikan tidak akan mengganggu aktivitas siswa dalam belajar. Dan hasil dari pemeriksaan gigi itu nantinya akan diberikan kepada orang tua siswa untuk ditindaklanjuti. Merupakan salah satu cara aja. Kebetulan ini satu-satunya baru di Provinsi Bengkulu. Yang kebetulan yang alatnya yang diberikan oleh PDG ini, yang disumbangkan oleh PDG ini merupakan pemancing saja. Mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait, termasuk dari Dinas Kesehatan tadi saya apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya pemeriksaan giginya tidak seperti pemeriksaan gigi yang lain-lain, tidak mengganggu jam pelajaran sekolah. Selain itu, Ketua Yayasan Al-Fida juga berharap klinik ini bukan hanya ada di sekolah ini saja, namun akan dikembangkan di sekolah di bawah lembaga Yayasan Al-Fida lainnya. Bisa menyediakan klinik gigi ini, ya, karena perawatan gigi sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan ini sebagai perintis, bisa jadi ya, di SD Ikra kliniknya ini perintis. Mudah-mudahan nanti ada klinik-klinik yang lain, gigi yang lain di sekolah-sekolah yang lain, khususnya di SDIT, masuk juga di lembaga. Kemudian dalam prosesnya UKS ini juga ada pola pembinaan dokter kecil. Jadi selain tenaga yang disiapkan secara khusus oleh sekolah, kita juga memberdayakan siswa. Kita latih untuk menjadi dokter kecil, ya, menjadi pembantu untuk bisa membantu teman-teman yang mengalami kendala kesehatan. Selain digunakan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan, UKS ini juga difungsikan sebagai sarana untuk membiasakan siswa hidup bersih dan sehat. Ada pengontrolan panjang kuku, penimbangan tinggi dan berat badan, kemudian pemeriksaan gigi dan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat bagi para siswa. Selain berbagai sarana tadi, di sekolah juga memiliki sebuah kantin yang dikelola dan dikoordinir oleh sebuah kantin halalan Thayyibah. Kita bekerja sama di sana untuk memenuhi semua kebutuhan siswa, mulai dari snacknya, makan siangnya, maupun kebutuhan konsumsi yang lainnya. Di samping itu juga kita memiliki koperasi yang menyiapkan alat-alat kebutuhan belajar siswa. Untuk memaksimalkan pengelolaan lingkungan yang ada di sekolah kita, sekolah senantiasa memperbanyak, ya, tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Di setiap sudut-sudut yang berpeluang untuk bisa kita tanami tanaman, senantiasa kita upayakan untuk ada penambahan jumlah pohon dan tanaman untuk menambah suasana lingkungan sekolah yang lebih sejuk, lebih rindang, dan lebih asri. Dan di sekolah ini juga dilengkapi dengan sumur resapan. Ini fungsinya adalah untuk bagaimana supaya sekolah kita tidak ada genangan air maupun banjir. Karena ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana ketika terjadi hujan atau musim hujan tiba, air-air yang ada di lingkungan sekolah ini bisa mengalir ke sumur resapan dan ke aliran-aliran siring-siring yang sudah dibuat untuk pembuangan. Dan juga dalam membiasakan siswa, ya, dalam mengelola sampah, sekolah kita juga menyiapkan tong sampah yang sudah standar, ya, artinya ada 5 jenis tong sampah. Ada tong sampah yang khusus digunakan untuk membuang sampah daun, kemudian tong sampah yang khusus digunakan untuk membuang sampah kertas, sampah dari bahan kimia, sampah plastik, dan sampah kaca. Dan anak-anak kita biasakan dalam proses pembelajaran, ya, mereka bisa membiasakannya dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu yang dibimbing oleh para gurunya, sehingga siswa termotivasi untuk bisa membuang sampah sesuai pada tempatnya. Sekolah kita, buanglah sampah pada tempatnya, kotak warna hijau untuk sampah daun, kotak warna kuning untuk sampah plastik, kotak warna merah
racun. Kotak warna biru untuk sampah kertas, kotak warna oranye untuk sampah kaca. Marilah jaga lingkungan sekolah kita. Marilah jaga lingkungan sekolah kita. Mari membuang sampah yuk, buang pada tempatnya, agar lingkungan bersih yuk, kita sehat semua. Hijau untuk daun, kuning untuk plastik, merah untuk kimia, biru untuk kertas, oranye untuk kaca, lingkungan bersih semua. Mari membuang sampah yuk, buang pada tempatnya, agar lingkungan bersih yuk, kita sehat semua. Hijau untuk daun, kuning untuk plastik, merah untuk kimia, biru untuk kertas, oranye untuk kaca, lingkungan bersih semua. Selain program pengadaan tong sampah dengan 5 jenis tong sampah, kita juga punya program 3R, dan alhamdulillah sekolah kita pernah meraih juara 2 seprovinsi lomba pengelolaan sampah melalui program 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Untuk reuse, kita telah menggunakan banyak barang-barang bekas cat, kaleng-kaleng cat maupun bekas kaleng-kaleng lain digunakan untuk pot-pot bunga maupun digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Kemudian untuk recycle, siswa kita telah banyak mendaur ulang barang-barang bekas untuk dijadikan sebagai sebuah hasil karya yang bermanfaat dan berdaya guna untuk kebutuhan pembelajaran maupun kebutuhan yang lain. Dalam proses pembelajaran, para guru senantiasa berkreativitas dalam memadukan penanaman nilai-nilai berwawasan lingkungan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga setiap mata pelajaran itu selalu dikaitkan dengan wawasan lingkungan atau penanaman nilai-nilai karakter peduli terhadap lingkungan bagi para siswa. Misalnya ketika siswa sedang belajar IPA, guru senantiasa memanfaatkan lingkungan yang ada, baik itu greenhouse maupun tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah ini, sehingga pada akhirnya diharapkan siswa mampu mencintai tanaman, mencintai lingkungan agar tetap terjaga. Ini adalah bagian dari upaya peduli lingkungan untuk menjaga agar lingkungan tetap lestari. Kemudian selain dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, guru juga seringkali membawa siswa melakukan kegiatan outdoor ya, untuk belajar di luar kelas, melakukan pengamatan. Kemudian untuk mata pelajaran SBK ada praktek khusus ya, dengan proses daur ulang sampah untuk menjadi barang atau bahan yang bermanfaat untuk kebutuhan dalam proses pembelajaran. Dan juga sekolah kita memiliki sebuah perpustakaan yang di depannya dipenuhi dengan tanaman-tanaman. Ini adalah untuk membuat suasana nyaman bagi para siswa maupun guru yang sedang beraktivitas di perpustakaan. Di sana juga banyak disiapkan buku-buku tentang tanaman, buku-buku tentang kumpulan atau biografi atau apa tentang orang-orang yang memiliki andil besar terhadap lingkungan atau orang-orang yang telah menyelamatkan bumi. Di samping itu juga banyak buku-buku kisah fiksi tentang pentingnya menjaga kelestarian tanaman. Untuk kegiatan pembelajaran di SDT Krok 1 dimulai dari pukul 7.15. Di sana ada program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, di mana setiap guru dibagi menjadi beberapa regu piket, dan masing-masing regu piket ini bertugas untuk menyambut kedatangan siswa di depan pintu gerbang untuk melakukan kegiatan pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian pada pukul 7.15 dilakukan yang namanya apel pagi. Seluruh siswa berbaris di depan kelasnya dibimbing oleh satu orang guru untuk kemudian melakukan kegiatan dalam rangka membangun motivasi, mulai dari yel-yel, menyanyikan lagu-lagu,
yang mampu membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa. Setelah kegiatan apel pagi, kemudian ada pembiasaan sholat duha, dan ini biasanya untuk kelas bawah dilakukan di kelas masing-masing. Dan setelah sholat duha dilanjutkan dengan kegiatan sharing pagi. Sharing pagi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun komunikasi antara guru dan siswa. Bagaimana setiap siswa pasti punya masalah yang berbeda-beda dari rumah. Ada mungkin seorang siswa yang dari rumah berangkat dalam kondisi yang murung, karena mungkin pada saat bangun tadi dimarahi oleh orang tuanya. Ada juga siswa yang mungkin dalam kondisi tidak mood atau tidak bersemangat, karena bisa jadi kemarin atau pagi tadi berantem dengan adiknya atau kakaknya, sehingga dia berangkat ke sekolah dalam kondisi tidak dengan penuh semangat. Nah, melalui kegiatan sharing pagi inilah kemudian bagaimana guru itu untuk berkomunikasi, curhat, ya, sehingga siswa kemudian mampu mencurahkan semua keluh kesahnya, dan kemudian guru memberikan penguatan sehingga dia bisa kembali termotivasi dalam proses pembelajaran. Lalu setelah kegiatan sharing, di sana juga ada pembiasaan program tilawah pagi. Seluruh siswa dibimbing oleh guru membaca Al-Quran, ya, setiap pagi, dan baru setelah itu dimulai dengan proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran dilakukan dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Nah, pada saat pukul 11.30 ini seluruh siswa ada yang namanya kegiatan makan bersama, ya, makan siang bersama. Nah, di sini tentunya guru membimbing siswa untuk makan dengan menggunakan pola atau adab-adab Islami, dan nanti dilanjutkan dengan persiapan sholat zuhur, dan nanti tepat pada pukul 11:15 seluruh siswa sudah berada di dalam masjid maupun musola untuk kelas atas, dan untuk kelas atas sudah bersiap di kelasnya masing-masing untuk melakukan jamaah sholat zuhur. Pada sholat zuhur ini pun sebelum dilaksanakannya sholat diawali dulu dengan kegiatan yang namanya kultum atau siraman rohani. Ini adalah fungsinya untuk memberikan pemahaman nilai-nilai keimanan dan keislaman kepada siswa kita. Karena sesuai dengan visi kita adalah mewujudkan generasi Islami. Oleh karenanya siswa perlu dibiasakan setiap hari melalui program kultum ini untuk menambah wawasan atau keimanan terkait dengan nilai-nilai keislaman. Lalu setelah selesai sholat zuhur dan diakhiri dengan zikir dan doa bersama, kemudian siswa kembali masuk kelas, ya, dan belajar kembali sampai sore. Karena sekolah kita menerapkan konsep full day school system, artinya belajar dari pagi, dari jam 7.15 sampai dengan waktu sore, sampai dengan pukul 15.30. Dan sebelum pulang anak-anak juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sholat asar berjamaah yang dibimbing oleh para gurunya, baik itu di masjid maupun yang ada di kelas. Setelah selesai sholat mereka kembali ke kelas. Sebelum pulang guru memberikan motivasi penutup. Artinya ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh para guru kepada siswa sebelum semua siswa itu pulang kembali ke rumah. Mungkin ada pesan untuk bagaimana di rumah supaya dia taat kepada orang tuanya, kemudian mengerjakan tugas-tugas PR dari sekolah, atau juga pesan-pesan untuk kemudian bagaimana anak-anak ini nanti di rumah itu turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Dan setelah itu siswa tidak lupa membaca doa pulang, doa penutup belajar, kemudian bersalaman dengan gurunya, dan kemudian mereka pulang dan dijemput oleh orang tuanya masing-masing.